Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan kali ini saya, jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam, kembali berjumpa dengan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Bang Marjaya Sargan. Bang, ini yang kedua kalinya kita berjumpa nih. Yang sebelumnya kita ketemu juga, dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol santai lah sebenarnya kan, mengenai Partai Nasdem di Kabupaten Bekasi. Kemarin pembahasannya soal pemilu 2024, sekarang juga nggak kerasa cepat udah mulai memasuki tahapan Pilkada 2024. Kita akan langsung nih, untuk dari Partai Nasdem Kabupaten Bekasi sendiri seperti apa nih dalam mempersiapkan dan menyongsong untuk menuju Pilkada 2024 yang sudah mulai masuk tahapannya. Ya, menghadapi pemilu ya, artinya Partai Nasdem itu adalah partai yang memiliki gagasan besar, partai yang sebagai partai pergerakan dan perubahan yang seringkali digaungkan oleh Ketua Umum kami Pak Surya Paloh dan Ketua DPW Kakak Saan Mustafa, Restorasi Indonesia. Artinya kami sebagai kader partai siap menjadi ujung tombak di level tingkat kabupaten. Iya. Nah, kami sebagai kader partai harus bisa menerjemahkan gagasan restorasi di Kabupaten Bekasi khususnya. Bicara pilkada, pilkada ini kan hajatan 5 tahun sekali untuk partai politik. Ini kan akan melahirkan seorang pemimpin yang akan memimpin Bekasi yang akan datang. Nah, berkaitan dengan pilkada yang akan digelar di 27 November di 2024 ini, tentu Nasdem sedang mempersiapkan untuk menghadapi pemilu yang akan mendatang. Nah, bicara pemimpin ini kan bicara Bekasi, Bang. Bekasi ini wilayah yang cukup luas, daerah yang sangat strategis. Kalau bicara Bekasi ini kan secara geografis Bekasi berada di sebelah Laut Jawa, sebelah utara, dan salah satu daerah yang penyangga ibu kota DKI Jakarta. Bahkan Bekasi ini sudah hampir menyentuh penduduknya di angka 3 juta. Bahkan kursi DPD-nya bertambah menjadi 55. Nah, bicara Bekasi, Bekasi ketika pertumbuhan penduduk yang hampir menyentuh di angka 3 juta, ini kan memiliki konsekuensi. Pertama, bisa saja ini menjadi sebuah kekuatan suatu daerah ketika pertambahannya penduduk, maka kita memiliki usia yang produktif, ini akan mendapatkan bonus demografi. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ini pertambahan penduduknya ini tidak seirama, maka akan menjadi sebuah kelemahan suatu daerah. Contoh gini, penduduk ini bertambah, maka angka pengangguran akan meningkat. Masyarakat di bawah garis kemiskinan akan meningkat, dan kesenjangan sosial yang jelas di depan mata. Ini kan akan menjadi sebuah tantangan untuk pemilu, untuk pemimpin yang akan memimpin di Kabupaten Bekasi mendatang. Artinya itu tadi ya, pilkada ini tentu sangat mempengaruhi ketika nanti perkembangan pembangunan Kabupaten Bekasi yang perkembangan yang pesat, termasuk jumlah penduduk. Apakah kita dapat bonus demografi atau bahkan justru malah jadi timbul masalah baru ya terkait itu. Nah, ini udah sejauh ini dari pihak Nasdem Kabupaten Bekasi ini secara internal sudah ada hal-hal apa sih yang dilakukan? Apa udah mulai membidik-bidik siapa-siapa aja yang akan diusung nanti pada Pilkada 2024? Iya, sampai saat ini kami di DPD Nasdem ini masih sedang masa penjajakan ya. Dan saya juga ingin mewujudkan mimpi Ketua DPW bahwa Ketua DPW sangat menginginkan ada seorang kepala daerah yang lahir dari Partai Nasdem sendiri. Nah, artinya kami sedang mempersiapkan nama-nama yang akan kita usung, sedang kami pertimbangkan di dalam mekanisme Partai Nasdem itu sendiri. Ini sebelumnya sahabat Tribun Bekasi, untuk Partai Nasdem Kabupaten Bekasi sendiri pada pemilu 2024 ini mendapatkan 3 kursi, yang pada pemilu sebelumnya itu 1 kursi, dan pada pemilu 2024 mendapatkan 3 kursi. Ada peningkatan 2 kursi, walaupun 3 kursi ini ya tentu pasti kan ketika mengusung kepala daerah perlu namanya koalisi lah. Itu sudah ada penjajakan terkait koalisi-koalisi dengan partai lain seperti apa gitu? Ya, bicara pilkada itu kan
tiketnya kan harus memiliki 20% Iya. kursi yang ada di Kabupaten Artinya Bekasi. berapa kursi kalau di Ya, Kabupaten 11 Bekasi? kursi. 11. Artinya yang 10 pun tanpa satu kurang kan juga nggak bisa juga mengusung. Harus ada koalisi, dan Partai Nasdem ingin saya sampaikan bahwa Partai Nasdem partai yang terbuka. Kita siap berkoalisi dengan siapapun, dengan partai apapun. Ini kita membuka ruang karena kita juga siap membuka komunikasi. Kita juga siap bertukar pikiran, bertukar ide, gagasan. Karena gini, untuk memimpin Kabupaten Bekasi yang tadi saya sampaikan, wilayah yang cukup sangat kompleks, yang begitu luas, tidak bisa jalan sendiri. Kan gitu. Artinya negara kita ini negara menganut demokrasi yang dimana terdistribusi menjadi 3 level, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, artinya tidak bisa jalan sendiri. Harus memang bersama-sama untuk menata Bekasi ke depan. Untuk koalisi dari partai sendiri ini kan, untuk Nasdem ini kan ada koalisi nasional ya, apa itu tetap dipertahankan koalisi nasional antara Nasdem, PKB, dan PKS, atau seperti apa nanti pemetaannya dalam koalisi untuk di Pilkada 2024? Nah, saya rasa politik itu kan sangat dinamis ya. Artinya koalisi itu kan bisa saja, kapan saja bisa berubah. Tapi kalau memang koalisi perubahan yang dulu kita bentuk ini masih berjalan ya, why not? Kenapa tidak kan? Akan tetapi sejauh ini masih sangat cair, masih sangat dinamis. Kita masih bisa dengan siapa saja berkoalisi. Yang tadi saya sampaikan bahwa Nasdem ini akan membuka ruang untuk partai apapun untuk dalam hal koalisi. Untuk radar nama-nama calon dari Partai Nasdem, sudah ada nama-namanya, itu bisa dibocorkan gitu, Ketua? Jadi begini, Nasdem itu tadi saya bilang, Nasdem itu partai yang terbuka. Artinya tadi saya sampaikan bahwa Ketua DPW ingin menginginkan seorang kepala daerah yang lahir dari Partai Nasdem sendiri. Tentu nama-nama kita juga memiliki, dan saya sebagai pimpinan partai, Ketua DPD, dan ketika ada juga Teh Tuti, ada Bu Sikom, artinya semua kader-kader terbaik. Tentu kami sebagai representatif Nasdem di Kabupaten Bekasi akan siap dimanapun, kapanpun ditugaskan oleh Ketua DPW, kami tentunya akan siap menjalankan perintah daripada pimpinan. Berarti baru 2 itu yang masuk dalam bursa? Ya, sementara ini 2 nama itu yang memang saat ini yang sedang akan kita lempar di masyarakat, kita serahkan kepada masyarakat seperti apa yang masyarakat inginkan nantinya. Kalau untuk balik lagi berbicara tentang Kabupaten Bekasi sendiri, itu kan tadi di awal sudah membahas mengenai kriteria dalam seorang pemimpin lah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Untuk situasi kondisi Kabupaten Bekasi sendiri ini sebetulnya seperti apa di mata Nasdem Kabupaten Bekasi, khususnya di mata Ketua, terkait mungkin dari segi pembangunannya, mungkin dari segi pertumbuhan ekonomi dan lainnya, itu seperti apa sekarang kondisinya? Jadi kalau kita bicara Kabupaten Bekasi ya, saat ini memang kita memahami bahwa saat ini Bekasi ini dengan krisis dengan kepemimpinan. Yang berapa kali bergonta-ganti kepala daerah yang kemarin yang tidak bisa saya sampaikan lah terkait itu. Artinya ini Bekasi ini harus memang dipimpin oleh seseorang yang memiliki integritas tinggi, seorang yang memiliki jiwa leadership yang luar biasa, dan juga seorang yang harus bisa memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, yang rela berkorban untuk apa saja, untuk wilayah dan negaranya. Tentu kita membutuhkan seorang sosok yang seperti itu. Nah, Ketua DPW sering sampaikan, jangan sampai nanti kita sebagai partai politik mengusung calon kepala daerah, ketika dia sudah terpilih, maka dia hanya mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan golongannya. Dan yang ingin diharapkan oleh Ketua DPW adalah ketika pemimpin yang akan terpilih nanti menjadi pemimpin Kabupaten Bekasi, dia harus bisa membawa orientasi kepada kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Maksudnya ini kita juga bertepatan bincang-bincangnya di daerah Kecamatan Tarumajaya, di mana ini merupakan daerah utara Kabupaten Bekasi, dan ini mungkin Ketua lebih paham betul bagaimana kondisi seperti apa di Bekasi Utara, dan mungkin perkembangannya seperti apa, dan ya itu tadi, apakah pembangunannya sudah masih tertinggal atau seperti apa. Itu yang disambung-sambung tadi, butuh mungkin sosok pemimpin yang tidak hanya memperhatikan di pusat kota mungkin ya, termasuk juga daerah-daerah pesisir itu. Kalau bicara utara ya, utara ini di mana Bekasi Utara ini Tarumajaya. Kita ada Tarumajaya, ada Babelan, ada Muara Gembong, dan sebagainya. Kalau bicara utara ini kan jadi gini,
Bekasi ini dengan menyandang suatu daerah yang industri terbesar se-Asia Tenggara, namun menjadi kontradiktif ketika banyak wilayah industri, tapi masih banyak angka pengangguran, khususnya di Bekasi Utara. Ini kan menjadi sebuah keprihatinan dalam sebuah daerah, sedangkan daerahnya menyandang sebuah proses industri terbesar bahkan se-Asia Tenggara, tapi masih banyak angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bekasi Utara khususnya. Nah, ini butuh perhatian khusus, dan saya sering sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Bekasi Utara ini jauh dengan kata ketinggalan dibandingkan di wilayah-wilayah Bekasi Selatan, Timur dan sebagainya. Nah, ini saya rasa butuh lah sosok-sosok yang bisa memperhatikan daerah utara gitu. Kira-kira seperti itulah. Itu tadi kan dari internal itu sudah ada Sikom ya, Siti Komaria. Komariah, dan satu lagi Tuti Yasin ya, yang sebagai sosok dari internal itu tadi yang disebutkan, diharapkan muncul lahir dari pimpinan dari kader Partai Nasdem. Itu kalau dari eksternal ini udah ada kemana gitu, udah ada mulai atau emang terbuka juga untuk umum terkait penjaringan daripada calon bupati ya? Sampaikan partai yang terbuka untuk siapapun ketika misalnya ada figur-figur yang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, memiliki keinginan untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Ketika dia ingin menggunakan Partai Nasdem, kami akan tetap terbuka. Nasdem memiliki mekanisme untuk menjaring sosok figur yang akan kita usung di Kabupaten Bekasi sebagai seorang kepala daerah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan mengedepankan kader-kader terbaik kita untuk kita usung di pilkada yang akan mendatang. Soal berbicara tadi ketua 3 kursi Partai Nasdem, mungkin secara kursi tidak signifikan, namun bisa saja kan jadi leader dalam koalisi ya misalnya. Nah, itu kalau dari Partai Nasdem Kabupaten Bekasi sendiri mengincarnya itu bupati atau wakil bupati dengan peta politik yang ada gitu. Saat ini kami masih penjajakan, artinya bicara kursi ini kan artinya menjadi sebuah kekuatan. Tapi juga saya sampaikan bahwa politik itu dinamis. Sepanjang kita mau berkonsolidasi, kita berkoalisi, dan kita bernegosiasi, kalau untuk kepentingan dan kemaslahatan Kabupaten Bekasi, kenapa tidak? Artinya yang jelas memang Nasdem akan menargetkan kan menjadi calon kepala daerah, yaitu calon bupati di Kabupaten Bekasi. Ini terakhir sebagai penegasan kriteria sosok kepala daerah dari Partai Nasdem Kabupaten Bekasi ini, 3 poin lah biar disingkat. Itu apa aja ketua kriterianya, mungkin di luar dari mungkin popularitas atau mungkin segi elektabilitas, di luar itu apa saja sih yang menjadi kriteria sebagai kepala daerah, calon kepala daerah di Kabupaten Bekasi? Jelas ya, Nasdem ini juga mempunyai calon kepala daerah yang akan kita usung ini. Pertama, bukan hanya tentang elektabilitas dan popularitas, tapi bagaimana seorang pemimpinnya memiliki integritas yang tinggi, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, dan memiliki juga komitmen yang tinggi untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Apalagi bicara Bekasi, harus dibutuhkan pemimpin yang memiliki moralitas yang tinggi. Dan kondisi saat ini seperti saat ini kan, artinya Nasdem ini tidak menginginkan, tadi disampaikan oleh Ketua DPW, jangan sampai kita mengusung calon bupati yang ketika terpilih dia lupa dengan Partai Nasdem sendiri dan lupa dengan masyarakat. Dia harus berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kira-kira begitu. Siap. Baik, kita boleh minum dulu, Ketua. Ini masih ada 2 pertanyaan sekaligus 1 pertanyaan buat penutup nih, Ketua. Itu sejauh ini sudah ada komunikasi dengan partai mana aja, atau mungkin sudah bertemu atau membahas gitu, komunikasi dengan sejumlah partai, atau bahkan sudah ada bakal calon lah yang sudah datang atau seperti apa gitu, di baik itu internal maupun eksternal gitu, yang ngobrol atau komunikasi dengan ketua itu? Ini kan bicara tahapan kan, ini kita baru bulan 4 ya, artinya nanti pendaftaran kan di bulan Agustus, masih ada waktu 4 bulan. Ya, sementara ini kami tetap terbuka, tetap cair, kita berkoordinasi, mungkin sementara ini via telepon, ketemu yang secara tertutup, kita beberapa ketemu partai-partai politik yang secara tertutup yang belum kita buka di publik. Artinya ya kita sudah mendapatkan suatu komitmen, suatu kesepakatan, akan kita deklarasikan bersama, kira-kira seperti itu.
Siap, ini nampaknya masih ada kejutan-kejutan berikutnya nih. Belum dikeluarkan koalisi dengan siapa, termasuk calon-calon yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kabupaten Bekasi. Ketua terakhir sebagai penutup mungkin tentang Pilkada Kabupaten Bekasi di tahun 2024 ini dan harapannya tentunya bagi Partai Nasdem pada Pilkada 2024. Ya. Kami berharap ketika Pilkada nanti hajatan besar 5 tahun sekali ini akan melahirkan seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, pemimpin yang punya jiwa patriotisme yang tinggi. Tentunya yang terpenting adalah memiliki moralitas yang tinggi untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Karena Bekasi ini wilayah yang sangat strategis, salah satu wilayah penyangga ibu kota Jakarta, tentu harus menjadi wilayah unggulan daripada kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kira seperti itu. Siap. Ini terima kasih banyak Ketua waktunya. Ya, sama-sama. Ini pembahasannya nanti ada informasi dan kejutan baru mengenai, karena mungkin masih panjang juga tahapannya, dan kalau nggak salah itu 20 Agustus ya mulai pendaftaran ya, mulai pendaftaran dari 28 Agustus. calon kepala daerah di Pilkada 2024. Baik, demikian sahabat tribunbekasi.com dan juga Warta Kota Network dan Tribuners. Ini bincang-bincang santai dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi. Sampai jumpa di wawancara atau bincang-bincang santai berikutnya atau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.